Kalian tahu nggak sih, akhir-akhir ini kasus bullying di sekolah kembali marak? Sebenarnya apa sih penyebabnya? Terus, bullying itu apa sih? Nah, jadi bullying adalah salah satu tindakan yang menyalahgunakan kekuatan atau kekuasaan untuk menindas orang yang menurut mereka lemah dan tidak berdaya. Bentuk yang paling umum terjadi adalah pelecehan verbal, yang bisa datang melalui ejekan, menggoda, ataupun meledek seseorang. Nah, ada beberapa jenis bullying yang sering dialami. Contohnya seperti bullying secara fisik, bullying secara verbal, dan bullying yang melalui teknologi atau yang biasa disebut dengan cyberbullying. Bullying secara fisik. Bullying secara fisik adalah bullying yang paling gampang untuk dikenali dikarenakan bully tersebut kasat mata. Bullying tersebut dilakukan langsung dari pelaku kepada korban. Nah, contohnya seperti menampar, memukul, menendang, menyenggol dengan bahu, dan yang lain-lain. Bullying secara verbal merupakan salah satu jenis bullying paling mudah dilakukan. Bullying secara verbal merupakan langkah pertama untuk menuju pada kekerasan lebih lanjut. Bullying secara verbal bisa berupa komunikasi yang kasar dan penuh makian. Bullying secara verbal ini umumnya tidak berbahaya, namun jika terus berkelanjutan maka akan mempengaruhi korban. Contoh dari bullying secara verbal ini adalah penghinaan, rasis, dan pelecehan secara verbal. Katingan! Halo Katingan! Bisa kapan korawe ini? Awalnya lo cilik banget sumpah. Apa itu dulu? Nama kalian gitu. Nah, yang ketiga ada pembulian dunia maya atau biasa dikenal dengan cyberbullying. Cyberbullying adalah pembulian atau bullying yang menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, lalu ada platform chatting, ada platform bermain game, dan ponsel. Bentuk-bentuknya pun beragam. Contohnya ada menyebarluaskan kebohongan atau hoax tentang seseorang di media sosial. Lalu ada mengirim pesan berupa ancaman. Kemudian ada lagi nih seperti membaca akun dengan mengatasnamakan orang lain untuk berbuat kejahatan. Bullying secara verbal maupun nonverbal dapat menyebabkan dampak bagi korban, antara lain masalah psikologis. Masalah psikologis dapat berupa depresi dan juga gangguan kecemasan. Nah, depresi sendiri merupakan gangguan kesehatan mental yang dapat mempengaruhi cara bertindak atau cara berpikir yang dapat menyebabkan hilangnya minat terhadap kegiatan yang biasanya dilakukan. Hal ini dapat berlangsung dengan lama. Selain depresi, masalah psikologis yang dapat terjadi adalah gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau rasa takut yang berlebihan yang akan mengganggu aktivitas sehari-hari. Perubahan pola tidur. Dengan adanya perubahan pola tidur ini jelas berpengaruh pada kesehatan jasmani korban bullying. Karena korban bullying tersebut seringkali mengalami kesulitan untuk tidur. Dan sekalipun mereka dapat tertidur, malah mendapatkan mimpi buruk. Yang menyebabkan korban tersebut semakin enggan untuk tidur dan cenderung kurang tidur. Karena mereka tidak ingin mendapatkan hal-hal buruk yang terjadi pada mereka.
pemikiran untuk bunuh diri. Hal ini dapat terjadi karena adanya gangguan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Pemikiran bunuh diri muncul karena korban bully sudah tidak dapat menemukan solusi atas masalah mereka, sehingga mereka berpikir bahwa bunuh diri adalah jalan terakhir untuk mengakhiri masalah mereka. Dulu aku pernah semangat untuk hidup, semangat untuk menunggu hari-hari yang akan datang, semangat bertemu dengan mereka, bercanda, tawa bersama mereka. Namun, semua itu hanyalah angan-angan saja. Pada akhirnya, semua hanya percuma. Yang kudapat hanyalah lelah menangis setiap malam, hingga memutuskan untuk menyerah. Jadi, bagaimana cara mencegah agar kita tidak menjadi korban bullying? Ada beberapa cara mencegah bullying, menjalin pertemanan. Pernahkah kamu memperhatikan bahwa korban bullying umumnya sering menyendiri dan jarang memiliki teman? Ketika korban bullying memiliki banyak teman, maka pelaku bullying akan berpikir 2 kali untuk menindasnya. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri. Pelaku bully pasti akan semakin bersemangat ketika mengetahui bahwa korbannya merasa minder dan semakin terpuruk. Untuk mencegah sekaligus memberikan efek jera kepada si pelaku bully, bangunlah rasa percaya diri agar tidak terlihat minder atau takut kepada si pelaku. Pelaku bully pasti akan malas menindas orang yang berani dan percaya diri. Yang ketiga, tidak terpancing emosi. Emosi terkadang memicu kita untuk bertindak ketika merasa ditindas. Akhirnya, banyak korban bullying yang melakukan perlawanan. Boleh-boleh saja melakukan perlawanan, tetapi kamu juga harus memikirkan bahwa pelaku akan semakin gencar menindasmu ketika kamu melawannya. Cara mencegah bullying dapat diawali dengan bersikap tenang dan sabar tanpa terpancing untuk melakukan perlawanan. Wanna hear our slogan? If you don't have anything nice to say, find something nice to say. Don't bully, never bully. Don't bully for better life.